Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan lewat media daring atau media sosial, dikarenakan pada saat ini masih termasuk efek dari pandemi COVID-19. Dan tidak lupa juga salawat dan salam saya kirimkan kepada bimbingan Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa kebenaran dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada pembahasan kali ini sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Rahma Jabir, biasa dipanggil Bu Rahma saja. Saya di sini insya Allah akan sedikit membantu dalam mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedikit akan membahas masalah materi SPAB. SPAB itu merupakan singkatan dari Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, berbicara mengenai bencana di Indonesia itu kurang lebih ada 6. Yang pertama ada gempa bumi, kedua ada tsunami, ketiga ada gunung api, 4 banjir, 5 longsor, dan yang terakhir adalah cuaca ekstrim. Yang akan kita bahas kali ini adalah banjir. Kenapa banjir? Yang terakhir kita ketahui bahwa banjir sekarang ini sedang menggenang kota Masamba atau kota Luwu Utara, yaitu Masamba. Nah, kabar terakhir yang kita dengar melalui media sosial bahwa banjir bandang di Masamba telah memakan korban sekitar 19 orang yang dinyatakan meninggal dunia, 23 hilang, 15.000 orang mengungsi. Nah, akibat dari banjir itu banyak bangunan yang dinyatakan rusak. Kemudian yang tidak lebih adalah sekolah-sekolah. Nah, di sini sesuai dengan Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana, merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana di satuan pendidikan. Tujuannya adalah 1. Meningkatkan kemampuan sumber daya di satuan pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi risiko bencana. 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan agar aman terhadap bencana. 3. Memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari dampak bencana di satuan pendidikan aman bencana. Yang 4. Memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak bencana. Yang 5. Memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik risiko bencana. SPAB ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya di satuan pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi risiko bencana, serta melindungi investasi pada satuan pendidikan agar aman terhadap bencana. Nah, investasi yang dimaksud di sini adalah bangunan sekolah. Sebagaimana yang kita ketahui, bangunan sekolah banyak yang rusak atau roboh karena mengalami bencana seperti gempa bumi, banjir, cuaca ekstrim, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit masalah bencana.
Bencana yang pertama adalah gempa bumi. Gempa bumi atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung berapi, atau runtuhan bebatuan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa gempa bumi yang tercatat dalam sejarah Indonesia yang terakhir adalah yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. 2004 atau 2006? Coba siapa yang tahu? 2006. Sudah. Nah, pada saat gempa bumi di Aceh itu yang kalau tidak salah 9,6 skala Richter yang mengakibatkan terjadinya tsunami atau banjir besar ya, kalau tidak salah. Nah, kejadian tersebut masih tercatat di ingatan kita, di mana sejumlah bangunan dinyatakan rusak, orang dinyatakan meninggal, kemudian banyak yang dinyatakan hilang. Kemudian yang kedua, tsunami. Tsunami itu adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan dasar laut seperti gempa bumi, seperti yang saya katakan tadi, bahwa gempa bumi yang berskala besar akan menyebabkan terjadinya tsunami. Nah, daerah yang terkena dampak tsunami itu adalah daerah yang memiliki bangunan yang dekat dengan area sekitar pantai. Kemudian yang ketiga, gunung berapi. Gunung berapi di sini di kabupaten kita, Kabupaten Sidrap, tidak ada gunung berapi. Yang ada adalah di Kabupaten Jawa, di Provinsi Jawa. Banyak terdapat gunung berapi. Kemudian yang keempat tadi banjir. Banjir itu peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan, disebut banjir. Nah, banjir yang sekarang ini telah melanda kota Masamba. Marilah kita bersama-sama mengulurkan tangan untuk saling membantu keluarga kita yang di sana. Di media sosial terlalu banyak, sudah sangat banyak orang-orang yang dinyatakan hilang, bahkan mereka menginginkan kita yang membuka video atau video media sosial. Barang siapa katanya yang menemukan orang seperti ini, maka itu adalah keluarga mereka. Itu yang menyatakan bahwa banjir besar di Masamba telah memakan banyak korban. Yang tercatat tadi ada 19 yang dinyatakan meninggal dunia, kemudian 23 dinyatakan hilang, 15.000 orang mengungsi. Nah, itu baru dinyatakan secara resmi, belum yang terdeteksi, belum yang tidak terdeteksi seberapa orang yang hilang. Nah, bencana yang terakhir, yang kelima adalah longsor. Longsor itu gerakan tanah atau suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Kalau tidak salah di sini pun di kabupaten kita tidak ada longsor ya, kalau tidak salah, yang ada di Provinsi Jawa semua. Kenapa di Jawa? Atau mungkin di Jawa karena penduduknya yang semakin banyak ya, jadi banyak bencana di sana karena pemukiman tidak memadai lagi untuk kepadatan jumlah penduduk. Yang terakhir 6, cuaca ekstrim. Nah, ini yang terakhir. Cuaca ekstrim bisa terjadi karena adanya pergerakan angin atau ya angin kencang istilahnya. Nah, angin kencang ini pernah melanda salah satu kota di Wetae, di mana mengakibatkan kerusakan rumah yang cukup parah. Banyak rumah yang dinyatakan rusak. Nah, begitupun dengan bangunan atau struktur sekolah, bangunan atau bangunan sekolah misalnya yang tidak terlalu kokoh, yang tidak terlalu kuat, karena adanya cuaca ekstrim ini bisa menyebabkan keadaan sekolah yang rusak, apakah itu atapnya, apakah itu pintunya, dan sebagainya. Jadi penanganan aman bencana sekolah itu kita mulai dari sekolah yang kita perhatikan, bangunan sekolah itu, kemudian lingkungan sekitarnya, karena kita tidak ingin mengakibatkan
apa yang terjadi di sekolah kita itu berasal dari orang-orang di sekitar atau segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Contohnya seperti ini. Beberapa hari sebelumnya di dekat sekolah kita terjadi kebakaran. Kebakaran mungkin diakibatkan oleh kebakaran di dalam yang diakibatkan oleh listrik atau dan sebagainya, tetapi karena cuacanya ekstrim, angin yang kencang, maka satu rumah besar itu dinyatakan terbakar habis. Nah, itu salah satu contoh cuaca ekstrim. Nah, kita juga tidak ingin cuaca ekstrim itu menimpa sekolah kita yang bisa menyebabkan sekolah kita rusak, ya kan? Nah, dengan begitu dari sekarang kita bersama-sama melakukan pencegahan agar sekolah kita tidak terkena bencana. Dengan cara apa? Dengan cara kita siap siaga mengantisipasi segala hal yang tidak kita inginkan yang bisa menimbulkan bencana. Tidak usahlah bencana alam, bencana yang sekitar kita, misalnya kebakaran. Kebakaran biasanya juga kan bisa mengakibatkan dari api kecil bisa menyebabkan api yang besar sehingga terjadi kebakaran. Nah, itu. Kemudian sasaran penyelenggaraan program SPAB meliputi satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal di semua jenjang dan jenis pendidikan. Bencana berasal dari diri kita sendiri. Bencana yang seperti itu yang menurut saya bencana ringan. Misalnya kita sendiri tidak boleh terlalu meremehkan apa yang ada di sekitar yang bisa menyebabkan keadaan adanya bencana. Misalnya api yang sedikit, korek api, menyalakan sampah, membakar sampah dan sebagainya. Kita mesti perhatikan karena ditakutkan pada saat kita melakukan kegiatan itu terdapat cuaca ekstrim. Itu yang perlu juga kita perhatikan. Nah, kemudian apa lagi ya? Jika terjadi bencana, maka kita harus segera siap siaga mengantisipasi segala kemungkinan. Misalnya kita siap siaga melakukan simulasi di sekolah-sekolah kita. Simulasi apabila terjadi bencana alam seperti gempa bumi. Nah, yang perlu kita perhatikan sekarang pertama adalah jangan langsung kita mengambil barang-barang, tapi perhatikan keselamatan setiap siswa atau anak-anak. Itu yang perlu kita perhatikan. Keselamatan siswa, mereka harus berteduh jangan di bawah pohon atau di dalam ruangan, tapi keluar mencari tempat yang lebih aman. Dan kemudian kalau misalnya banjir, sama saja kita tidak perlu menyelamatkan barang-barang. Yang penting saja kalau ada, kalau bisa keselamatan nyawa yang pertama, ya. Dan semoga saja di wilayah kita ini insya Allah tidak akan terkena dampak bencana yang bisa merugikan orang banyak maupun sekolah kita. Amin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurangnya dimaafkan, kelebihannya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.